Injil mau diberitakan kepada siapa? Senada. Kalau Injil yang diberitakan firman tidak hidup, maka kita bilang gereja juga akan mati. Kita mau bentuk gereja dalam organisasi sementara tidak ada orang, karena kita orang percaya semua dalam mati. Jadi begitu Bapak Ibu. Karena itu puncak dari iman percaya kita orang-orang Kristen ada di sini, ada di Paskah. Karena kebangkitan Kristus adalah kebangkitan dari antara orang mati, kebangkitan dari dosa, kuasa dosa dan maut. Hari ini tentu kita merayakannya, maka kita mengajak Bapak Ibu untuk mari coba Bapak Ibu memahami peristiwa Paskah ini dengan pemahaman teologis. Dari sisi teologis, Paskah itu pembebasan. Kalau di dalam perjanjian lama, umat Israel diperintahkan atau dituntut untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir dengan cara-cara yang memang unik. Di antaranya supaya umat Israel itu bisa keluar dari perbudakan di tanah Mesir, maka setiap rumah orang percaya, orang Israel itu harus di ambang pintu darah anak domba. Darah domba itu harus palu di ambang pintu, supaya ketika malaikat datang, dia tahu orang yang ini melakukan kehendak Tuhan. Lewat. Maka tidak ada kematian di dalam rumah itu. Maka muncullah Tuhan, kematian anak-anak suruh terjadi, dan itu orang-orang punya firasat. Nah, di dalam perjanjian baru, maka teologisnya di dalam perjanjian baru, kalau di dalam perjanjian lama darah domba, tetapi di dalam perjanjian baru darah anak domba Allah yang menghapus segala dosa dan pemberontakan manusia. Siapa yang percaya maka dia akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya maka dia akan mati. Itu pemahaman teologisnya. Jadi Paskah itu adalah pembebasan atas realitas kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, pemahaman teologis yang mesti terbangun di dalam kehidupan kita adalah Paskah itu adalah penebusan. Orang Israel
diberi penebusan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Karena kebangkitan maka kita ditebus dari segala kesalahan kita. Itu Bapak Ibu yang coba kita tanamkan ke Bapak Ibu, sehingga kita merayakan Paskah itu tanpa makna. Tapi kita merayakan dengan penuh keyakinan dalam pemahaman kita yang tadi kita bilang. Baik Bapak Ibu, kita lihat dua pembacaan ini. Kita akan menyampaikannya secara perlahan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Keluaran 12 ayat 24 sampai 28. Di situ ada berbagai banyak pertanyaan tentang ketetapan Paskah. Kalau dibaca di awal ayat 24-25, ibadah Paskah atau Paskah bukan sekedar rutinitas dilakukan oleh umat Israel dari tahun ke tahun. Dan karena kita juga di dalam merayakan Paskah, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa itu liturgis gerejawi yang dilakukan dari tahun ke tahun. Tetapi ketika kita merayakan Paskah, kita percaya bahwa anugerah dan keselamatan Tuhan itu tercurah kepada kita. Dan Paskah itu anugerah Tuhan. Tadi kita bilang, kalau Anda yang Tuhan Yesus yang mati, hidup Bapak seperti apa? Itu yang mesti direfleksi dan itu yang mesti direnungkan oleh kehidupan Bapak semua. Dan karena itu umat Israel diingatkan ketika tiba di tanah Kanaan, mereka harus menyembah Allah. Mereka harus melaksanakan Paskah. Dan mereka tidak boleh lupa terhadap Tuhan Allah yang mengeluarkan mereka dari perbudakan. Itu sampai lupa. Jika perlu mereka harus menceritakan, mengajarkan kepada anak-anak. Di dalam ayat 6 dan 7a, mereka harus mengajarkan dan menceritakan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan karena itu disitulah terjadi proses pendidikan iman. Karena itu cerita tentang Yesus, cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dilakukan dan yang dialami oleh Tuhan Yesus, peristiwa-peristiwa penting gereja, itu mesti diceritakan supaya pewarisan nilai iman itu ada di dalam anak-anak. Karena Bapak Ibu saudara-saudara, iman itu bukan iman yang terjadi secara otomatis. Artinya iman itu iman yang bukan karena Bapak percaya lalu iman itu ada saya. Tapi iman itu adalah sebuah proses
Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga perintahnya harus dilaksanakan. Karena itu iman itu bukan sesuatu hal yang otomatis. Jadi orang Kristen berarti iman kepada Tuhan Yesus, bukan. Kalau orang hanya beriman dan tanpa mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Karena itu iman orang percaya adalah iman yang terus mengalami perubahan karena proses-proses beriman. Dan karena itu umat Israel dimintakan untuk hidup di dalam ketaatan, menyembah Tuhan sebagai bukti atau sebagai respons terhadap karya Tuhan Allah yang telah membebaskan mereka. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 27b dan 28. Umat Israel diminta untuk menyembah Allah ketika kamu tiba di negeri yang dijanjikan. Jangan lupa kepada Tuhan Allah. Di dalam pembacaan kita yang kedua pertama Korintus 15 ayat 11, di situ dikisahkan bahwa kebangkitan Kristus sebagai inti daripada Injil yang menyelamatkan. Ini didasarkan pada kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Paulus menegaskan bahwa kebangkitan adalah fakta sejarah yang terjadi dengan bukti yang kuat. Itu artinya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan sebuah sejarah yang dikarang-karang manusia, tetapi sebuah sejarah yang terjadi di 2000 tahun yang lalu, disaksikan oleh manusia, dan manusia itu yang menjadi saksi atas peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kefas, perempuan-perempuan, dan murid-murid bahkan orang banyak. Jadi tidak hanya pada satu orang. Kalau satu orang, maka kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus belum tentu benar. Tapi kalau kepada semua orang, maka kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu benar. Dan itulah bukti secara bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu benar dan tepat. Dan karena itu percaya kita, iman kita tidak akan menjadi sia-sia karena kita percaya dengan bukti yang akurat, dengan bukti yang konkret, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Karena Dia bangkit, maka Injil menyelamatkan semua orang. Paulus mengingatkan jemaat Korintus akan Injil yang mereka terima dan di dalamnya mereka teguh berdiri. Injil bukan sekadar teori, melainkan kabar baik yang membawa keselamatan jika dipegang teguh. Itu artinya kalau membaca firman, hanya dengan membaca, hanya dengan mengetahui, maka kita akan menguasai dalam pikiran kita, dalam teori kita.
teguh dan melaksanakan di dalam perjalanan kehidupan kita secara teguh, maka itulah Injil yang diberitakan. Sehingga Injil itu tidak mati, Injil itu tidak diam, Injil itu tidak statis, tetapi dia hidup dan terus bergerak dan terus menggerakkan kita. Inti daripada Injil adalah fakta kematian dan kebangkitan. Kebenaran terpenting adalah Kristus mati karena dosa manusia, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Maka kematian dan kebangkitannya adalah korban pengganti manusia atas segala kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kebangkitannya menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Itu bisa dilihat di dalam ayat 3 dan 4. Di dalam ayat 5 dan 8 dari perikopatan kita ini, Paulus mengingatkan kita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan. Jadi saya menanyakan saja, tapi harus diteruskan kepada semua orang. Dan kita tidak boleh hanya bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang Injil saja, tetapi mesti harus diwujudkan dalam hidup setiap hari. Karena kalau kita bercerita saja, maka cerita itu akan membuat, dan pada akhirnya orang tidak mengerti apa yang kita ceritakan. Di dalam ayat 9 dan 11, Paulus menekankan tentang kasih karunia yang mengubah manusia. Karena Allah telah mengasihi kita dan merelakan anaknya Yesus Kristus menjadi korban pendamaian atas segala dosa kita, maka kasih itu mesti diteruskan kepada semua orang. Supaya apa? Kita dapat berdiri teguh di dalam Injil dan hidup di dalam anugerah Allah yang mengagumi, serta berusaha dengan sekuat tenaga untuk membangkitkan kehidupan kita di setiap waktu. Dua teks ini dalam kaitan dengan tema kita di minggu ini, tema perayaan Paskah kebangkitan Kristus, memberdayakan gereja rumah tangga semakin beriman dan sejahtera. Banyak rumah tangga sekarang berhadapan dengan berbagai macam ancaman. Salah satu ancaman yang sangat besar kita rasakan adalah masa depan dari anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita ditentukan juga di dalam pendidikan keluarga kita. Bagaimana kita menerapkan wacana-wacana nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anak kita, dan itulah pendidikan regenerasi yang kita bangun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana kita mau menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak? Bagaimana kita menceritakan kepada mereka ibadah itu penting kasih? Bagaimana kita mau menceritakan kepada mereka jangan jauh daripada Tuhan?
bentuk yang lain yang menjadi ancaman dalam ancaman dalam kehidupan rumah tangga adalah kita lebih banyak membangun kekuatan ego kita, kesombongan kita satu terhadap yang lain, suami ataupun juga istri. Mungkin kita menjadi teroris di dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri, dan itu ancaman karena kebiasaan kita yang buruk. Ego kita yang buruk membuat sehingga rumah tangga kita tidak pernah merasa nyaman atau tidak pernah cocok di dalam kehidupan keseharian. Setiap kali terjadi perkelahian, setiap kali terjadi hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan. Dengan demikian, maka di perayaan Paskah ini tabiat-tabiat itu harus dihilangkan dari kehidupan kotor semua. Sasaran yang kedua dari tema kita adalah pembinaan agama intergenerasi perlu dijalankan. Maka apa yang harus kita wariskan kepada anak-anak itu adalah nilai-nilai yang baik, supaya jangan orang bilang pohon membuat senjata jauh, tapi dia jatuh saja di bawah pohon, bisa diubah. Kalau pohonnya bagus, tapi dia membuatnya bagus, itu karena pembinaan yang kotor terapkan. Kalau baik, jadi upayakan untuk itu supaya kita boleh memperoleh kehidupan dan mendapatkan generasi kita yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Paskah adalah tindakan Allah secara langsung dalam membebaskan manusia dari perbudakan. Yang pikir di luar dulu untuk bebaskan kotor keluarga dulu itu sudah cukup. Lalu dari tema ini kita juga mendapatkan kemandirian iman gereja rumah tangga, yakni Paskah dapat menghidupi iman kita untuk terus bermisi di tengah-tengah lingkungan kita. Menghidupi iman kita, ya tadi kita bilang bahwa harus dengan kata dan perbuatan, bukan saja soal teori. Ingat Bapak Ibu bahwa simbol perayaan Paskah yang sering kita mengerti, misalnya makan daging panggang dan roti tidak beragi disertai sayur pagi, adalah tanda bahwa dosa, kesombongan, sikap menjauh dari Tuhan adalah dosa yang harus dibuang, supaya kita menjadi lebih baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kalau Paskah tidak mengubah kita, maka betul rayakan Paskah sebagai agenda liturgi setiap tahun. Dan simbol Paskah yang kedua, darah domba menjadi tanda bahwa karena anugerah Allah kita dibebaskan dari perbudakan sosial dan spiritualitas keseharian.
dalam perbudakan. Kira-kira ini Bapak Ibu bisa lebih transformasikan di dalam perjalanan hidup saudara-saudara lebih jauh. Jadi kalau hidup yang malas-malas, bagaimana mau sejahtera? Ingat Paskah yang kita merayakan ini membangkitkan semangat kita. Semangat kebangkitan terus akan mengubah saudara-saudara. Kalau memang merasa tidak cukup dalam hidup, usahakan penuhi akan dengan segala potensi yang Bapak Ibu punya. Tuhan menciptakan orang manusia itu sempurna, sengadaya, sempurna, semua sempurna dengan masing-masing punya potensi. Manfaatkan di peristiwa Paskah ini supaya Yesus bangkit, betul-betul bangkit dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita yang beriman. Amin. Pulanglah ke rumahmu dengan sukacita Paskah. Jadilah matangkan untuk saksi-saksinya tentang Kristus yang hidup, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap